Halo semuanya, balik lagi bersama gue Fahri di Ngobrol Bareng Gue. Di sini gue mau bahas topik yang sangat fenomenal, yaitu berusaha terlihat mewah di kala ekonomi keluarga sulit. Pasti kalian udah gak asing lagi dong dengan kalimat itu? Atau kalian pernah ngalamin? Hidup di zaman sekarang dengan adanya tren dan semakin perkembangan zaman, kita jadi sulit mengontrol gaya hidup dan ekonomi. Banyak faktor yang menyebabkan dua hal itu terjadi. Bisa dari lingkungan kerja atau lingkungan main, atau dari pengaruh luasnya media sosial dan pengaruh budaya asing. Sebenarnya lo akan sulit untuk mengontrol hal-hal itu kalau lo belum percaya dengan diri lo sendiri. Dengan lo yang gak percaya diri, lo bakal terus mengikuti role model dengan fashion orang lain, gaya hidup, atau apapun itu tanpa lo sadari. Tanpa kita sadari, kita juga menjadi orang yang impulsif buying. Yang gue lihat di sekitar gue, lebih mementingkan tren dibanding ekonominya sendiri. Contohnya, ada anak yang berlatar belakang kurang mampu tapi memaksakan diri, atau memaksa beli barang-barang mewah, pergi ke mall, shopping, dan lain-lain. Gue bisa pastiin itu adalah pengaruh dari lingkungan sekitar dan juga rasa nggak percaya diri kita. Mungkin beberapa orang sulit untuk percaya diri, lebih mementingkan gengsi. Lagi pula kalau kita impulsif buying, ngikutin tren terus-menerus, gaya hidup yang wah, yang dirugikan bukan hanya diri kita sendiri, tapi keluarga kita juga bakal merasakan kerugian. Kita juga jadi kebiasaan bohong secara nggak sadar. Misalnya lu berlagak hidup mewah tapi lu gak mampu dan teman lu tahu. Waktu-waktu teman-teman lu ke rumah lu dan lu bingung sendiri dengan keadaan rumah lu yang biasa aja. Yang sederhana tapi yang teman lu tahu rumah lu gedongan. Nah, bingung kan? Dari contoh tadi bisa lu simpulin sendiri poinnya. Sebenarnya gak apa-apa juga sih lu mentingin gengsi. Tapi kalau untuk sesaat, apa bermanfaat? Gue juga agak heran ke beberapa orang yang ngelakuin akan hal itu. Tapi logika gue mengatakan dia ingin terlihat wah sih. Padahal benefit dari tampilan mereka apa adanya banyak loh. Jadi bisa nerima diri lo sendiri dan gak menjadi orang yang fake. Kalau aja kita merasa lebih bersyukur, pasti bakal berkecukupan kok. Tren dan gaya hidup itu gak bakal ada habisnya, terus berkembang. Gue gak menyalahkan mereka mengikuti tren, dan gue pun sesekali juga pernah mengikuti tren. Dan kita juga harus pintar memilih dan menyocokkan dengan diri kita sendiri. Karena di era modern ini gue tahu betapa susahnya menahan gengsi. Tapi percaya deh, kalau lo bisa handle semuanya, lo bakal aman. Jadi kesimpulannya adalah, coba lo lebih sedikit bersyukur lagi deh. Dan jangan biarin gengsi ngebuat hidup lo jadi sulit. Kalian bisa lakuinnya pelan-pelan kok. Jadi itu aja sih yang gue mau bahas di tema kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang masih menahan rasa gengsi. Jangan lupa tombol like-nya, subscribe, dan share ke teman-teman lo. Thank you guys, see you. Halo teman-teman, apa kabar? Gue Yona, selamat datang di Ngobrol Bareng Gue di sesi selanjutnya. Di sini gue akan ngebahas tema yang sama seperti Fahri kemarin, yaitu terlihat mewah di kala ekonomi sulit. Di sini gue mau sharing berdasarkan pengalaman dan opini gue. Menanggapi persoalan ini, gue mau cerita sedikit dan ngasih tahu sama kalian bahwa gue menjadi salah satu yang ingin terlihat mewah di kala ekonomi sulit. Mungkin dari temanya aja tuh udah sedikit agak memaksakan ya. Tapi oke deh, lanjut aja, kita nggak usah basa-basi lama-lama. Jadi dulu gue masuk di salah satu SMA favorit di Tangerang, dan gue terlahir sebagai anak sederhana di sana. Gue ngerasa nggak terima dengan keadaan itu semua. Gue ngerasa iri sama teman-teman gue karena gue dipertemukan oleh teman-teman gue yang gue bisa dibilang ya high class lah dalam perekonomian. Gue meminta sama kedua orang tua gue untuk gue pengen kayak mereka, dan gue memaksakan kehendak untuk sama seperti mereka. Yang teman-teman gue tuh dimana mungkin bisa dibilang uang sakunya dia tuh 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari yang gue dapetin. Nah, dan teman-teman gue juga setiap pulang sekolah, mereka selalu ngajak yang namanya hangout. Jadi kayak pulang sekolah kita nongkrong yuk di coffee shop ini,
Atau enggak, pulang sekolah kita nge-mall yuk beli baju ini itu. Jujur gue dulu pas waktu masa-masa SMA awal itu gue kaget dengan keadaan lingkungan sekolah gue itu. Dan karena SMA gue masih labil, gue mengikuti arus itu. Dan dimana gue mengikuti apa yang mereka punya. Kayak contohnya mereka punya barang-barang branded. Gue mengikuti juga, gue membeli barang-barang branded. Terus juga mereka punya handphone baru, pengeluaran terbaru. Gue iri sama mereka. Nah, di situ posisinya gue adalah anak pertama dari 2 bersaudara dan adik gue itu berumur 5 tahun, sedangkan pengeluaran di situ tuh waktunya adik gue baru masuk TK, di mana pengeluaran juga banyak banget kan. Singkat ceritanya, gue mendapatkan apa yang gue mau. Tapi setiap nasihat-nasihat yang orang tua gue omongin ke gue, nggak pernah gue dengerin. Gue selalu bilang, mereka bisa kok, kenapa gue enggak gitu. Padahal kan yang namanya ekonomi kita nggak bisa menyamaratakan dong. Dan sampai di mana gue ngerasa capek dengan itu semua. Dan akhirnya perlahan demi perlahan gue tinggalin gaya hidup yang seperti itu. Dan gue minta maaf sama kedua orang tua gue. Dan akhirnya gue lebih baik sekarang. Nah, inti dari cerita gue, ya gue kemakan gengsi. Yang dijelasin sama Fahri sebelumnya tuh bener banget. Karena gue udah ngerasain sendiri, pahitnya gue gak percaya diri dan lebih mementingkan gengsi. Pelajaran yang gue tangkap dari cerita gue yang pertama ini adalah, kita harus percaya diri. Kenapa sih percaya diri itu penting banget dalam hidup kita? Karena kalau kita punya prinsip, menandakan karakteristik seseorang yang kuat dan juga berprinsip. Orang yang percaya diri pasti punya prinsip. Nah, kalau percaya diri dan prinsip itu berjalan beriring-iringan, gue yakin deh kalian bisa ngontrol kepribadian kalian sendiri. Contohnya, kalau misalkan ada tren atau enggak lingkungan sekitar yang menjerumuskan yang ke hal negatif. Seperti yang udah gue ceritain tadi, gue terjerumus sama yang hal negatif. Di situ lo bisa menahan karena adanya percaya diri dan prinsip. Oke, nah yang kedua itu adalah bersyukur. Kenapa sih bersyukur jadi poin paling penting yang kedua? Mungkin kalian semua udah pada tahu kenapa bersyukur jadi poin penting nomor 2. Karena dari bersyukur, berterima kasih, dan cukup, kita semua tuh bisa ngontrol apapun jenis yang harus kita kontrol. Karena kalau kita nggak bersyukur, kita tuh cuma hanya mementingkan gengsi sesaat. Maksudnya gini, kita kan manusia yang memiliki hawa nafsu. Nah, dari hawa nafsu itu kita nggak pernah puas dengan apapun yang udah kita lakuin. Kita akan selalu iri sama apa yang orang lain punya. Nah, dari situlah kita juga harus menanamkan rasa bersyukur. Dari rasa bersyukur, kita bisa mengontrol apapun berlebihan. Asalkan kita bisa mengontrol diri sendiri. Percaya deh, kalau kita ngerasa cukup, hati pun ngerasa tenang. Beneran deh. Soalnya gue udah ngerasain sendiri nih di diri gue. Dari dulu yang gue suka iri, terus juga gue gak pernah puas dengan apa yang gue terima. Perlahan demi perlahan, karena gue pengen bisa jadi yang lebih baik, mungkin hidup yang lebih positif, gue perlahan-lahan mengontrol diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Mungkin emang gak gampang ya untuk seumuran kita mengontrol itu semua, tapi pelan-pelan pasti bisa. Karena gue tahu banget sih, dan gue juga percaya struggle kita di zaman milenial ini. Dan juga hidup berdampingan dengan tren. Yang dikit-dikit tren. Karena ya memang itu yang ada di dunia ini sekarang. Nah, untuk perubahan diri juga kita ada beberapa faktor. Mungkin salah satunya faktor lingkungan kita nih. Nah, kalau misalkan kita punya percaya diri, kita juga punya prinsip, dan kita juga bersyukur, mungkin perlahan-lahan kita semua akan bisa menjadi yang lebih baik. Karena kalau misalkan kita nggak coba, mungkin ya kapan lagi kita untuk mengontrol diri kita sendiri. Ya nggak masalah kok kalau mau ngikutin tren, asalkan kita tahu batasan aja ya. Jangan sampai nih masuk ke lubang yang sama untuk kedua kalinya seperti gue. Oke, sekarang kita udah ada di ujung ngobrol kita. Semoga apa yang gue share bisa bermanfaat, dan juga semoga bisa ngasih dampak yang baik. Sampai sini aja video gue, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk di share ke teman-temannya, semoga bermanfaat.